wabarakatuh, teman-teman. Selamat selamat datang di Smart Podcast Indramayu. Perkenalkan, nama saya Vivit sebagai host dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 2. Saya di sini bersama narasumber saya, yaitu Bapak Haji Retno Susanto, SPDM Kes, sebagai dosen mata kuliah biomedik di Stikes Indramayu. Assalamualaikum Bapak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sudah sempat meluangkan waktu di acara saya di sini Bapak. Saya di sini mau bertanya tentang sistem pernapasan Pak. Apakah boleh? Ma. Nah, apa sih Pak yang dimaksud dengan resepsi manusia, dan gimana caranya proses metabolisme yang akan memproduksi gas karbon dioksida sebagai produk limbah yang harus dibuang dari sistem pernapasan? Ya. Kalau tadi ditanyakan bagaimana Ya. respirasi itu adalah suatu proses pertukaran udara atau bahasa simpelnya proses bernapas. Ya. Proses respirasi itu ada dua kegiatan. Satu, inspirasi itu adalah memasukkan oksigen ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan, ya, dari mulai hidung, kemudian ke paring, ke trachea, ke bronkus, sampai masuk broncholi, kemudian ke paru-paru, dan masuk ke alveolus, kemudian dari alveolus itu di oksigen tadi diikat, ya, oleh hemoglobin. Hemoglobin itu adalah sel darah merah yang kemudian nanti akan disalurkan ke jantung untuk disebar ke seluruh tubuh. Itu inspirasi. Nah, oksigen tadi di dalam tubuh digunakan untuk metabolisme di dalam tubuh. Ya. Hasil daripada metabolisme di dalam tubuh misalnya pencernaan, itu kan ada proses perlu oksigen dulu. Nah, di dalam proses itu hasil akhir dari oksigen yang tadi telah digunakan oleh kegiatan metabolisme tadi berupa karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini akan menjadi masalah kalau banyak di dalam tubuh. Maka karbon dioksida ini atau CO2 ini akan diikat kembali oleh hati, kemudian dibawa lagi melalui sirkulasi darah masuk ke jantung. Dari jantung nanti masuk lagi ke paru-paru, dibuanglah CO2 itu keluar. Yang kita sebut namanya respirasi. Jadi tadi respirasi itu ada dua kegiatan, inspirasi dan ekspirasi, mengikat dan mengeluarkan oksigen seperti itu, ya. Baik. Nah, kenapa Pak kalau hidungnya gatal tuh ya bisa kayak kan bersin ya, terus bisa mengeluarkan lendir juga? Ya, itu adalah proses fisiologis dari di sistem pernapasan di hidung. Ya. Jadi kalau kita merangsang hidung, baik itu ada gatal, ada pasti bereaksi. Reaksinya seperti tadi bersin, ya, bersin. Kemudian di hidung itu ada juga di sini kelenjar-kelenjar yang bisa mengeluarkan lendir. Sebenarnya di dalam proses pernapasan di hidung, ya, proses pernapasan di hidung itu udara akan dilembabkan, disaring, kemudian dilembabkan dengan lendir seperti baru masuk ke dalam pernapasan itu sudah bersih, ya, gitu, ya.
Nah kan Bapak ada teman laki-laki ya, beberapa hari ini katanya nafasnya tuh kayak apa ya, sangat berat dan mudah lelah setelah melakukan aktivitas. Apakah itu tanda-tandanya masalah dengan pernapasan? Ya, kalau teman seperti itu ada gejala napas berat saat beraktivitas, kemungkinan di sini tadi proses respirasinya ada gangguan. Nah, tinggal bagaimana kita nanti, kenapa dia seperti itu, ya? Kok bisa napasnya berat, terus kalau beraktivitas seperti itu, ada kaitannya juga dengan sistem kardiovaskuler. Karena kita tahu tadi oksigen itu diikat oleh darah, oleh hemoglobin. Ya, kalau di situ aliran darahnya ya melambat atau tidak lancar, otomatis dampak yang sering kita temukan adalah berkaitan dengan pernapasan tadi. Ya. Karena orang yang kekurangan oksigen atau volume darahnya tidak memenuhi sirkulasi, otomatis napasnya juga akan meningkat atau bahkan menurun. Ya. Dan ini juga berakibat juga dan pengaruh dari jantung itu sendiri. Jadi volume cairan jantung juga sedikit. Kalau volume cairannya sedikit, otomatis oksigen yang diikat pun sedikit. Salah satunya tanda yang kita bisa lihat adalah sesak napas, ya, cepat lelah, ya. Bahkan kalau kita biarkan begitu saja bisa juga terjadi stroke karena kekurangan oksigen. Begitu berarti di sini teman tadi coba cek tingkat kebugarannya atau cek lebih dalam dengan sistem kardiovaskulernya. Ya, misalnya salah satu tanda tadi warna kulitnya dia pucat apa enggak. Ya, kalau dia pucat apalagi kebiru-biruan kemungkinan oksigennya tuh kurang. Ya, kemudian lihat bingkai kakinya dia bengkak enggak, ya, atau di sininya bengkak enggak. Iya, bengkak aja, bengkak gitu ya, kaki bengkak, kemungkinan itu ada gangguan pada jantung, ya. Nah masih bisa apa paru-paru pulih kembali setelah berhenti dan gimana benar? Ya, kalau masalah pulih kembali bisa, ya. Tapi tentunya dengan usaha yang kuat. Karena biasanya orang yang sudah lama merokok itu susah dihilangkan karena pengaruh daripada nikotinnya. Ya, bisa sembuh kembali kalau yang bersangkutannya ini kuat, ini memperbaiki kondisi itu. Ya, itu ya. Jadi ini perlu ada niat yang kuat dari yang bersangkutan. Nah, Bapak di sini juga mengenai penyebab sesak napas yang disertai dengan keluarnya dahak ketika batuk dan untuk menanganinya harus bagaimana ya Pak? Ya, di banyak penyakit yang kita temukan berkaitan dengan saluran pernapasan, biasanya tidak ada tadi sesak napas. Ya, sesak napas, kemudian batuk, ya, batuk yang berlendir. Ya, batuk yang berlendir biasanya kan dari bronchus, ya, bronchus dan bronchus. Nah, kalau banyak berlendir di situ otomatis akan menjadi sempit tuh, ya. Maka biasanya secara fisiologis akan muncullah reaksi batuk. Reaksi batuk itu sebenarnya untuk mengeluarkan lendir, ya kan, seperti itu, ya. Maka biasanya usaha yang paling sederhana biasanya kita menghangatkan
kemudian minum air hangat. Kenapa? Itu pengaruhnya akan melebarkan. Kemudian yang lain adalah tidak tiduran tapi duduk. Dengan duduk otomatis proses pernapasannya bisa akan lebih ringan. Yang kalau tiduran biasanya berat. Kemudian yang lain, jangan menggunakan kipas langsung atau pada kondisi ber-AC karena kondisi dingin juga akan mempengaruhi pernapasan. Itu ya. Apa sih Pak bedanya bernapas lewat hidung? Ya bedanya tadi kalau di mulut jelas nggak ada saringannya kan, nggak ada pelembabnya, jadi udara masih kering, sehingga juga bereaksi. Ya. Itu kalau melalui hidung sudah disaring, dilembabkan, maka udara bisa langsung masuk dengan baik. Kalau lewat mulut biasanya mulut juga terasa kering. Ya, kalau kelamaan bisa juga jadi kan. Ya, beda cuma di situ. Nah, gimana kuncinya menjaga paru-paru bersih biar tidak terkena debu dan zat polusi? Ya, kalau untuk menjaga paru-paru, Tuhan sekarang ya, kita menggunakan masker. Ya. Yang kedua juga kita harus sering olahraga. Kemudian kita juga harus hindari polusi udara. Cara menghindarinya tadi kita menggunakan masker. Ya. Bersihan hidung juga harus diperhatikan. Ya. Kemudian hindari dengan orang-orang yang merokok. Karena biasanya kalau yang merokok itu yang merokoknya 25%, 75%-nya di luar itu yang tidak. Jadi masalah juga terjadi, kita nggak berani menegur. Maka mulai sekarang kalau ada yang merokok karena bereaksi seperti itu, mohon tegur dengan nggak usah mohon maaf Pak, tidak boleh merokok di sini, silakan agak jauh di ruang terbuka. Kalau ruang khusus untuk merokok, silakan dengan orang merokok lagi. Ya, kalau kita merasa tidak merokok, ada yang merokok bisa hati kendaraan, apa matikan. Apa? Itu ada ibu hamil. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga informasi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan teman-teman yang nonton. Untuk para calon atau orang tua atau yang bagi kita remaja khususnya. Baik teman-teman, demikian pembahasan saya tentang sistem pernapasan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak video kali ini. Untuk informasi mengenai kesehatan lainnya, jangan lupa kunjungi di Smart Podcast Indramayu. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like dan subscribe. Dadah.